Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam pada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Devi Melani Cahyono dari kelas 2A Teknologi Informasi. Di sini saya akan menyampaikan kultum singkat dengan tema akhlak dan kepribadian Islam. Akhlak merupakan hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Akhlak sendiri berasal dari kata khuluq yang berarti tabiat atau budi pekerti. Akhlak dapat diartikan sebagai tabiat yang tertanam di dalam jiwa yang menciptakan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan. Al-Quran menetapkan bahwa akhlak tidak terlepas dari akidah dan syariah. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akhlak sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah akhlak mahmudah atau yang sering kita kenal sebagai akhlak terpuji, dan yang kedua adalah akhlak mazmumah atau yang sering kita kenal sebagai akhlak tercela. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, dan masih banyak lagi. Sebagai muslim, kita memiliki dan menjaga akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Karena akhlak mahmudah merupakan akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh akhlak mahmudah adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim ada 6 perkara, yaitu 1. Apabila bertemu, hendaklah memberi salam. Yang kedua adalah apabila ia mengundangmu, maka hendaklah kamu memenuhinya. Yang ketiga, apabila ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Yang keempat, apabila ia bersin lalu mengucap alhamdulillah, hendaklah kamu mendoakannya. Yang kelima, apabila ia meninggal, hendaklah engkau mengikuti jenazahnya atau mengantarkannya hingga ke kuburannya. Yang keenam, jika sakit, maka kunjungilah dan doakanlah hingga ia sembuh. Yang kedua adalah akhlak mahmudah atmumah atau yang sering dikenal dengan akhlak tercela. Kita sebagai umat muslim harus menjauhi akhlak mazmumah ini karena sifat ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh akhlak mazmumah yaitu ada 4 perkara. Yang pertama ialah jika berbicara dusta. Yang kedua adalah jika berjanji menyalahi atau mengingkari. Yang ketiga adalah apabila menjanjikan sesuatu maka cedera atau celaka. Yang keempat adalah jika bermusuhan maka melakukan kecurangan. Sasaran dari akhlak sendiri yaitu pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Landasan umum berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Allah memiliki sifat-sifat yang terpuji. Yang kedua adalah akhlak terhadap sesama manusia. Kita sebagai umat muslim harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Dilarang berbuat yang dilarang agama atau yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti membunuh, menyakiti, maupun mencuri milik orang lain. Contohnya adalah, contoh sendiri dari akhlak terhadap sesama manusia adalah tidak boleh
menggibah keburukan seseorang yang dapat menyakiti hatinya. Yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan. Manusia merupakan khalifah di bumi. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, dan pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Contohnya adalah seseorang tidak dibenarkan mengambil buah yang belum matang karena hal tersebut, proses dari buah tersebut untuk matang belum selesai. Adapun metode pembinaan akhlak, yang pertama adalah metode keteladanan. Ketersediaan setiap orang untuk menjadi contoh sesungguhnya dari perilaku. Keteladanan ini kita bisa ambil dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah metode pemberi nasihat, memberikan ajaran melalui tutur kata yang akan berdampak pada perilaku yang baik. Yang ketiga adalah metode kisah, yaitu penyampaian nilai-nilai akhlak yang baik melalui kisah. Kisah-kisah ini bisa diambil dari kisah Nabi-Nabi Muhammad, kisah Nabi, yaitu contohnya kisah Nabi Muhammad, Isa maupun Adam alaihissalam. Yang selanjutnya adalah metode pembiasaan. Membiasakan diri berbuat baik, maka lama-kelamaan kita akan terbiasa dan sering melakukan perbuatan baik tersebut. Yang terakhir adalah metode persuasi. Yang selanjutnya adalah meneladani akhlak Nabi. Dalam menjalani kehidupan, manusia memerlukan pedoman dan keteladanan sebagai panutan dalam aktivitasnya. Umat Islam hendaknya merujuk pada kepribadian dan berakhlak Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Adapun 4 cara meneladani akhlak Nabi SAW, yaitu 1. Banyak membaca sholawat Nabi. Yang kedua adalah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Yang keempat adalah ta'aluk atau keterkaitan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.